Riwayat hidup Lontaria Borunababan. Lontaria Borunababan merupakan nama lengkap Oma, mertua, opung yang sangat kami sayangi. Kami akrab memanggilnya Oma. Oma lahir di kampung kecil yang bernama Huta Paranjoan Lumban Tonga-Tonga, Tapanuli Utara pada tanggal 18 Desember 1953 dari pasangan Pasaman Lababan dan Juliana Boru Simanungkalit. Oma terlahir sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara. Anak pertama adalah Horas Nababan, anak kedua bernama Togap Nababan, anak ketiga bernama Mangeta Borunababan, anak keempat adalah Dorti Borunababan, dan anak kelima adalah oma kami, yaitu Lontaria Borunababan. Masa kecil Oma dilalui dengan sangat berat. Terakhir sebagai anak bungsu dalam keluarga, Bapak Oma atau Opung Doli meninggal sewaktu Oma masih ditabu-tabu dalam kandungan ibunya. Pada saat menginjak remaja, Opung Boru juga meninggal dunia, meninggalkan Oma yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari seorang ibu. Setelah Opung Boru meninggal, Oma pun tinggal di rumah abangnya yang nomor kedua, yaitu Togap Nababan. Oma kami sempat bersekolah di sekolah rakyat Lumban Tonga-Tonga hingga duduk di kelas 6 sekolah dasar. Namun karena keterbatasan biaya, Oma tidak menyelesaikan pendidikannya di tingkat sekolah dasar. Keseharian Oma bekerja dari satu ladang ke ladang lainnya atau manggobo demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga Oma tidak menjadi beban bagi keluarga. Keringat dan air mata mengiringi kerja kerasnya. Walaupun tubuh kecilnya letih dan lelah, semua Oma lakukan dengan gembira dan sukacita. Karena dalam hatinya, Oma tahu Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Pekerjaan ini Oma lakoni selama bertahun-tahun. Pada suatu hari pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, Oma bersama teman-temannya pergi untuk menonton Martumba di Siborong-Borong. Di sanalah awal pertemuan Oma dengan bapak kami, seorang pemuda tampan yang bernama Junia Sianturi. Sepulang dari menonton Martumba, bapak mengajak Oma untuk ngobrol di Lapo Singapura yang terletak di depan toko sampuran di Jalan Sisingamangaraja. Dalam pertemuan itu, muncullah perasaan saling suka di antara mereka. Dan sejak saat itu, Oma dan bapak tidak pernah bisa melupakan satu sama lain. Dan setelah beberapa kali bertemu, mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Oma pada saat itu tinggal di Huta Paranjoan Lumban Tonga-Tonga di rumah yang biasa disebut Marjamu Podoman bersama teman-temannya. Secara rutin bapak mengunjungi Oma. Terkadang bapak datang dengan menumpang mobil tangki minyak yang melewati kampung Oma. Bapak kami punya cara yang romantis untuk memanggil Oma keluar dari rumahnya. Bersama teman-temannya, bapak bernyanyi lagu cinta sambil memetik gitar tokelnya. Mendengar nyanyian pemuda-pemuda di depan rumahnya, Oma yang sudah menunggu kedatangan bapak dengan baju yang rapi dan kain panjang untuk menutupi kakinya pun membuka pintu dan mempersilahkan bapak masuk ke dalam rumah. Setelah berpacaran beberapa saat, akhirnya Oma dan bapak memutuskan untuk menikah. Keluarga sang pemilik rumah yang selama ini Oma tinggalilah yang memberangkatkan Oma dan bapak menuju Paranginan Lobu Tolong, kampungnya bapak, pada malam hari untuk menghindari penduduk kampung pada saat itu. Oma dan bapak serta seorang temannya berjalan kaki menyusuri jalan sambil membawa obor lampu botol sebagai penerang. Untuk menyemangati Oma selama perjalanan, bapak selalu bilang bahwa rumahnya sudah dekat dengan lampu gas di ujung gelap malam. Padahal sebenarnya masih jauh. Sesampainya di rumah orang tua bapak, Nak Barbara, Nak Timbo,
Mereka pun disambut dengan hangat oleh keluarga besar di sana dengan mengucapkan kalimat, "Marangkah siabun mahamu, masuk mahamu." Setelah itu ditabur beras, dijomput parbuenapir. Ini adalah tanda bahwa Oma diterima dengan baik di keluarga Bapak. Akhirnya Oma dan Bapak menikah di gereja HKBP Lobutolong pada tanggal 15 September 1971. Setelah menikah, Oma dan Bapak memutuskan tinggal di Lobutolong. Memulai segalanya dari nol, Oma dan Bapak bekerja keras demi menghidupi keluarga barunya. Oma bertani, sementara Bapak bekerja sebagai penjahit di toko orang di Siborong-Borong dan juga Balige. Hidup terpisah pun harus mereka jalani. Bapak pulang ke Lobutolong sekali dalam 2 minggu. Oma dan Bapak dikaruniai 7 orang anak, yaitu Lumumba Halomoan Sianturi, Masni Farida Boru Sianturi, Syarif Maraden Sianturi, Hotnauli Sianturi, Edward Jantoni Sianturi, Raffles Effendi Sianturi, dan Agus Lampos Sianturi. Selama berumah tangga, Oma selalu hidup hemat dan rajin bekerja. Bermodalkan uang yang ditabungan, Oma dan Bapak pernah mencoba mengadu nasib dengan membeli lahan sawit di Ledong, daerah Rantau Perapat. Namun, mimpi mereka harus dikubur dalam-dalam karena lahan sawit mereka hilang, tak berbatas akibat banjir yang melanda pada saat itu. Akhirnya Bapak fokus membuka usaha jahit di Lobutolong dan tidak jarang Bapak harus pergi ke Paranginan dan Onan Raja untuk menjahit jika ada hari pasar. Pada tahun-tahun berikutnya Bapak dan Oma memberanikan diri merantau ke Siborong-Borong dari hasil meminjam uang dan emas dari Silandong Bira dan Sita Koai. Di sana mereka menyewa kios di Jalan Sisingamangaraja yang sekaligus dijadikan tempat tinggal mereka. Pada awalnya usaha Bapak sangat sulit berkembang. Pelanggan yang datang hanyalah beberapa pelanggan lama. Kesulitan keuangan pun tak terhindarkan. Hutang kepada orang sudah ditagih pemilik uang. Untunglah Tuhan menolong Oma dan Bapak. Tangan Tuhan menggerakkan Nantulang dari Silait-Lait atau istri dari Tulang Horas Nababan sehingga mau mendahulukan pembayaran hutang Bapak dan Oma. Untuk menambah keuangan keluarga, Bapak dan Oma menyewa lahan kosong dekat tempat tinggal mereka untuk memelihara ternak babi. Anak-anak Oma yang sudah cukup besar ditugaskan untuk memungut ikan-ikan sisik di onan atau pasar untuk makanan babi. Namun apabila ada ikan yang masih layak untuk dimakan, maka Oma memasaknya untuk disantap bersama. Sekalipun usaha jahit Bapak cukup berkembang, namun untuk membiayai sekolah anak-anaknya, Bapak dan Oma harus berusaha keras. Dan tidak jarang, mereka harus meminjam kepada keluarga dan tetangga karena anak-anaknya umurnya berdekatan, sehingga membutuhkan biaya yang besar. Bagi Bapak dan Oma, pendidikan adalah hal yang penting untuk masa depan anak-anak mereka. Buat Oma dan Bapak, pelanggan yang paling berkesan adalah ayah dari Amang Pendeta Bonatua Nababan STH. Dari beliaulah orang mulai mengenal Bapak sebagai penjahit yang handal. Usaha jahit Bapak pun mulai dikenal orang. Pada waktu anak tertua Oma masuk SMP, kehidupan Bapak dan Oma mulai membaik. Mereka mampu membeli tanah di Jalan Sanif. Namun untuk membangun rumah, Oma yang cerdik ikut beberapa arisan supaya punya uang untuk mencicil bahan bangunan yang dibeli di toko bangunan Romaida. Pembangunan rumah di Jalan Sanif berlangsung agak lama, tergantung pada uang arisan yang Oma dapatkan. Setelah bahan bangunan terkumpul semua, barulah pembangunan rumah dimulai, yaitu setelah 3-4 tahun tanah tersebut terbeli. Di rumah ini mereka bertetangga dengan Tulang Harianja yang sangat baik pada Bapak dan Oma. Banyak suka dan duka Oma dan Bapak yang dialami di rumah ini bersama anak-anaknya tercinta.
Oma dan Bapak hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan Bapak pernah menjadi sintua di HKBP Siborong-Borong. Oma pun senang melayani Tuhan dengan menjadi anggota paduan suara KUR Glory Exaudi dan lansia hingga saat ini. Bagi Oma dan Bapak, Tuhan adalah segalanya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber sukacita dalam hidup mereka. Hidup berjalan secara alami. Kehidupan Oma yang sudah mulai tenang kembali harus berhadapan dengan duka cita. Pada tanggal 5 Desember 2005, Bapak, suami yang sangat dicintainya, meninggal dunia karena sakit. Teman yang menjadi tempatnya bersandar dan mengadu di dunia ini telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Hancur dan remuk hati Oma dan anak-anaknya. Namun hidup harus dijalani. Sekalipun sayapnya tidak lagi utuh dan keinginan menyerah begitu besar bagi Oma, namun ketika Oma memandang anak-anaknya, kekuatan dari Tuhan datang ke dalam hati dan pikirannya. Hidup harus diperjuangkan. Masih ada Sipu dan anaknya yang belum selesai kuliahnya. Semangatnya pun bangkit. Oma pun membuka toko warung di rumahnya sekaligus bertani kopi di ladang. Sebelum Bapak meninggal, beberapa anak Bapak dan Oma telah berumah tangga. Yang pertama adalah Dr. Andes Lumumba Halomoan Sianturi menikah dengan Estrina Borusi Hombing. Menikah pada tanggal 27 Juli 2000 dan dikaruniai 3 anak yang bernama Ronauli Elfriede Buru Sianturi, Jonathan Liman Sianturi, Mario Jepta Sianturi. Selanjutnya Bidan Masni Farida Buru Sianturi Sarjana Kebidanan menikah dengan Laspen Simamora Sarjana Ekonomi, menikah tanggal 16 Desember 1996 dan dikaruniai 2 anak yang bernama Febrianti Margareta Boru Simamora, Rocky Anugrah Simamora. Kemudian Syarif Mareden Sianturi Sarjana Ekonomi menikah dengan Yunita Hari Boru Bakara. Menikah pada 27 Juli 2005 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Devon Matthew Roito Sianturi. Di tahun-tahun berikutnya, Hotnauli Sianturi menikah dengan Ratna Dewi Boru Girsang. Menikah tanggal 29 Desember 2006 dan dikaruniai anak-anak yang bernama Hanif Hosea Sianturi, Immanuel Sianturi, Rahel Boru Sianturi. Edward Jantoni Sianturi menikah dengan Yuni Ayu Astuti Boru Simangunsong, menikah tanggal 12 Juli 2008 dan memiliki anak yang bernama Yosef Diakonia Sianturi dan Lewi Benaya Sianturi, juga Netanya Boru Sianturi. Raffles Effendi Sianturi menikah dengan Gelora Boru Purba dan memiliki anak-anak yang bernama Ruben Evander Sianturi dan Johannes Marito Sianturi. Agus Lampo Sianturi Sarjana Hukum menikah dengan Masda Romadame Boru Siburian Sarjana Sosial dan memiliki anak yang bernama Christian Brilian Sianturi. Tahun-tahun berlalu namun kasih Tuhan tetap tinggal dalam hidup Oma. Walau tentunya dalam hidup tidak selalu mudah untuk Oma tahu bahwa kekuatannya adalah hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga Oma selalu mampu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oma merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya dan selalu menyertainya. Bahkan Oma tidak pernah menyangka bahwa dia akan menerima berkatnya seperti saat ini, di mana anak-anaknya semua telah hidup mandiri dan selalu menyayangi dan memperhatikan dirinya. Bercengkerama dengan teman-teman sekampung dan keluarga adalah hal yang menyenangkan baginya. Di usianya yang tidak lagi muda, Oma tetap masih aktif di gereja, bahkan tetap melayani dalam kelompok paduan suara. Bagi Oma, selama masih sehat,
hidup harus diisi dengan sesuatu yang berguna, baik untuk diri sendiri, keluarga, terlebih sesama dan di gereja. Puji Tuhan, Oma tetap sehat sampai saat ini dan tetap menjadi pendoa syafaat bagi keluarga dan teman-temannya. Terima kasih Oma untuk kasih sayangmu, cintamu, dan kegigihanmu dalam hidup yang telah mengasihi sekaligus mendidik kami sehingga kami mampu menjalani hidup ini. Semoga Oma kami selalu dalam penyertaan Tuhan.